Haleluya. Kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkau Bapa yang selalu memperhatikan kami, selalu peduli pada kami. Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri. Terkadang Engkau izinkan kami melewati api, tapi Engkau tidak biarkan kami terbakar. Terkadang Engkau izinkan kami melewati banjir air bah, tapi tidak Kau biarkan kami tenggelam. Terkadang Kau melihat dari jauh pada waktu kami bergumul, tapi kami tahu hati-Mu selalu ada bersama kami. Engkau tidak tega melihat kami, tapi Engkau terkadang harus membiarkan kami berjalan sendiri dulu, supaya kami belajar bergantung pada-Mu dan bukan pada yang lain. Bukan pada kekuatan kami, bukan pada uang kami, bukan pada segala sesuatu yang kami miliki, tapi hanya pada-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Malam ini Tuhan, ajarkan kami kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami mengerti bagaimana bangunan Kristus, tubuh Kristus yang Kau hendaki terjadi. Ajarkan kami untuk semakin bertumbuh dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan malam ini Roh Kudus ajarkan kami kebenaran firman-Mu, agar kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita bersyukur buat malam ini. Tuhan berikan kita satu hari lagi untuk terus bisa bergantung pada Tuhan dan berharap pada Tuhan. Haleluya. Kita akan lanjutkan pelajaran firman Tuhan dari kitab 1 Korintus. Kita sudah berada di pasal 3. Kita sudah bahas sampai ayat yang ke-9 dan hari ini kita coba akan bahas dari ayat 10 sampai 23. Saya harap nanti saudara kita bisa menyelesaikannya. Tapi kalau tidak kita akan selesaikan di tempat-tempat di mana kita perlu selesaikan. Kita akan baca ayat 10 sampai 23 berganti-gantian. Saya baca ayat 10, Anda baca ayat 11, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-23. Siap? Sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa Roh Tuhan diam di dalam kamu?
Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Haleluya. Di ayat 9 ditutup Paulus dikatakan kami adalah kawan sekerja Tuhan, kamu adalah ladangnya Tuhan, bangunannya Tuhan. Dia lanjutkan dengan ayat 10, kalau lain di perikopnya berbicara tentang dasar dan bangunan, maka Anda bisa lihat bahwa apa yang Paulus katakan, kamu ini bukan ladang kami, ya. Kamu ini bukan milik kami, tapi kamu adalah ladangnya Tuhan, kamu adalah bangunannya Tuhan. Oke? Itu sebabnya di ayat 10 dia katakan, lalu sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku, bukan karena kehebatanku, bukan karena kekuatanku, bukan karena pendidikanku, tapi karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku, maka aku sebagai seorang ahli bangunan. Saudara perhatikan, Paulus memakai istilah ahli bangunan ini, dalam bahasa aslinya dikatakan arkitekton, ya, arkitekton sama dengan arsitek, saudara, ya. Sama seperti itu akar katanya. Nah, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, bukan hanya ahli bangunan, mungkin banyak ahli bangunan lain, ya. Banyak ada Paulus tadi, ada Apolos, ada Petrus, ada yang lain-lain. Tapi di sini Paulus katakan aku sebagai ahli bangunan yang cakap. Bicara tentang tubuh Kristus yang dianggap sebagai bangunan. Makanya di dalam Kolose saudara bisa baca surat Paulus berbicara tentang tubuh Kristus yang rapi tersusun. Satu batu di atas batu yang lainnya. Perhatikan. Itu sebabnya Paulus bilang aku ini sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, jadi bukan yang sembarangan, yang memang punya hikmat, sophos, ya, yang berhikmat, yang bijaksana. Ya, kalau orang lain mungkin ngomong begini, saudara bilang, sombong kali gitu, ya. Karena dia bilang dia bukan sekedar ahli bangunan, tapi ahli bangunan yang cakap, yang bijak, yang pintar, saudara, yang berhikmat, ya, yang telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus. Perhatikan ini saudara. Seorang ahli bangunan akan membangun bangunan itu dengan baik kalau dia punya pengetahuan yang baik akan bangunan itu. Nah, saudara perhatikan Paulus katakan, aku bukan sekedar ahli bangunan, tapi aku seseorang yang cakap dalam hal itu dan telah meletakkan dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Kristus. Haleluya. Jadi bukan sembarangan dasar yang diletakkan, tapi dasar yang diletakkan itu adalah Kristus. Banyak ahli bangunan yang lain, kalau saya boleh katakan hamba-hamba Tuhan lain yang membangun bangunan tapi dengan dasar yang berbeda. Mereka berbuat sesuatu, mereka membangun jemaat dengan dasar yang berbeda. Apa dasarnya? Banyak, saudara. Anda boleh lihat motivasinya apa. Ya, ada yang datang ke jemaat bergereja karena dapat bantuan, dapat ini, dapat itu. Tapi Paulus katakan, aku meletakkan dasarnya, yaitu Kristus. Dasarnya Kristus, dan orang lain boleh saja membangun terus di atas bangunan itu. Sepanjang dasarnya itu Kristus, sepanjang fondasinya itu Kristus, siapapun boleh membangun di atasnya. Tapi tiap-tiap orang yang membangun itu harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Haleluya. Bagaimana seorang hamba Tuhan
membangun jemaat itu di atas dasar Kristus ini. Ini yang paling penting saudara. Jangan sampai hamba Tuhan membangun sesuatu dengan dasar yang bukan Kristus. Haleluya. Jadi perhatikan ini, tiap-tiap orang hamba-hamba Tuhan, perhatikan bagaimana engkau membangun di atasnya. Karena seorang hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan orang-orang dalam tubuh Kristus diibaratkan sebagai seorang ahli bangunan. Haleluya. Itu sebabnya Paulus katakan tubuh Kristus itu sama seperti bangunan yang tersusun rapi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Tadi saya sudah katakan, Kristus harus jadi batu penjuru. Bagaimanapun kita membangun, Tuhan Yesus harus menjadi batu penjurunya. Haleluya. Dia katakan bukan sekedar ahli bangunan, tapi yang cakap, yang cakap. Artinya apa saudara? Apapun yang Anda kerjakan jangan sekedar bekerja, tapi menjadi cakap di bidang itu. Anda menjadi ahli di bidang itu. Haleluya. Karena saya percaya anak Tuhan bukan sekedar membangun, bukan sekedar bekerja, tapi apapun yang Anda kerjakan, cakaplah di bidang itu. Sehingga orang lain melihat pekerjaanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Kalau dasarnya kuat, makanya tadi dia bilang kan, orang lain membangun terus di atasnya. Kalau dasarnya kuat, maka bangunan tersebut pasti bisa dilanjutkan pembangunannya. Betul enggak? Dalam waktu dekat kita akan mulai memperhatikan beberapa bangunan. Dan kita akan menguji bangunan-bangunan ini. Apakah bangunan-bangunan ini layak untuk dilanjutkan pembangunannya atau tidak? Kenapa saudara? Kalau dasarnya tidak kuat, maka pembangunannya harus diulang atau direkonstruksi. Dibangun ulang, dihancurkan lagi mungkin, dirubuhkan dulu. Kalau dia tidak dirubuhkan, maka dia akan rubuh sendiri. Betul kan? Kalau bangunan yang tidak kuat, makanya saudara kadang-kadang kalau Anda membeli apartemen atau bangunan-bangunan tinggi itu tidak ada yang sertifikatnya hak milik. Itu hak guna bangunan atau hak guna pemakaian 50 tahun. Kenapa? 50 tahun setelah Anda tempati itu diuji lagi. Apakah bangunan itu masih kuat? Kalau bangunan itu tidak kuat lagi maka dia harus dirobohkan, dibangun ulang lagi. Ya, Anda mungkin akan mendapatkan sekian persen dari keuntungan yang ada, tapi Anda harus membeli lagi nanti kalau bangunannya dibangun lagi. Itu sebabnya kalau dasar tidak kuat, maka pembangunan harus diulang. Demikian juga orang Kristen, kalau dasar Anda tidak kuat dalam Kristus, maka kalau ada orang yang membangun di atasnya, maka dia pasti akan rubuh, saudara. Kecuali dasar yang dibangun bukan Kristus, lalu yang melanjutkan pun juga bukan seperti itu, saudara. Itu akan terjadi. Ya, kemarin minggu lalu saya bicara tentang maturity, kedewasaan. Bagaimana orang dewasa sanggup menanggung beban. Kalau anak kecil nggak bisa, dikasih beban 3 dia udah teriak. Ini aku, itu aku, ini aku gitu kan. Semuanya aku, kenapa dia enggak gitu. Itu anak kecil saudara. Tapi orang dewasa dia akan mampu menanggung beban yang diberikan padanya. Sebanyak apapun beban itu dia akan mampu menanggungnya. Karena apa? Itulah level, itulah ukuran kedewasaan. Haleluya. Makanya Paulus katakan, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada. Kalau Anda meletakkan dasar lain, maka pertumbuhannya pasti tidak akan benar. Bangunan itu pasti tidak akan benar. Ya. Kalau bangunan itu tidak punya dasar yang tepat, saudara, maka dia pasti akan mereng, saudara. Saya ingat sekali waktu kita membangun STT, ya makanya Anda bisa perhatikan STT itu
depannya itu enggak lurus, enggak rata, saudara. Kenapa? Waktu dia tarik tali, dia bukan tarik talinya lurus ke sini. Ya, dia tarik talinya berdasarkan gedung yang lain, sehingga waktu dibangun dia itu enggak dapat seperti yang saya mau di jalan. Tapi karena kita juga sama-sama enggak perhatikan, waktu dia letakkan dasar, dia tariknya berdasarkan, saya enggak tahu berdasarkan apa. Yang pasti pada waktu kita mau narik keramik dari sana kemari, enggak ketemu lurusnya, saudara. Kenapa? Dasarnya udah mereng, dasarnya udah melenceng. Ya, makanya saya bilang tidak ada bangunan yang dapat berdiri kalau dasarnya tidak benar. Kalaupun dia berdiri asal-asal aja. Ya, dia akan berdiri asal-asal. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Tidak ada seorang percaya pun yang bisa bertumbuh kalau dia tidak berada dalam persekutuan dengan Kristus sebagai dasar imannya. Yohanes 15 ayat 4. Yesus bilang apa? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Haleluya. Sudah dengarkan ini? Ayat 11 bilang tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Di ayat Yohanes 15:4 Yesus bilang, ranting itu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Haleluya. Kamu tidak bisa berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam Kristus. Amin. Bangunan tidak dapat berdiri kalau dia tidak berada di dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Makanya di ayat 12 Paulus katakan, tahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Perhatikan saudara, ada berapa hal ini? 5-6. Emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. 6. Kalau Anda membangun sesuatu dengan emas, saya percaya kualitasnya berbeda dengan membangun sesuatu dengan jerami. Betul kan? Harga yang dibutuhkan, pengorbanan yang dibutuhkan itu lebih besar. Lebih besar. Ya, itu sebabnya saudara firman Tuhan katakan seperti ini. Kalau engkau membangun dengan emas, perak dan sebagainya, ini kualitas yang mana? Tapi bicara tentang motivasi. Ya, bukan bangunan yang dibangun dengan emas itu saja, tapi motivasi membangunmu, motivasi engkau ada dalam tubuh Kristus, motivasi engkau mendirikan jemaat, motivasi engkau melakukan sesuatu itu apa? Haleluya. Kalau dasarmu itu emas, kalau engkau membangun dengan emas, maka satu hari nanti pekerjaanmu diuji dengan api, maka engkau akan lewat ujian itu. Tapi kalau dia dasarnya adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka dia akan habis terbakar dan tidak nampak sisanya. Apakah emas gak terbakar? Terbakar, betul kan? Masa emas dibakar dengan api gak terbakar? Terbakar meleleh lagi. Betul kan? Tapi emas tetap emas. Betul gak? Adakah saudara yang gak mau nunggu emas yang lagi meleleh? Misalnya Anda lihat di dinding ini ada emas, lalu kemudian api membakar. Begitu api siap membakar, Anda mau datang gak cari emas itu? Betul kan? Kenapa? Emas itu tetap emas, mau berbentuk bagaimanapun dia tetap emas. Demikian juga dengan perak. Perak juga seperti itu, batu permata, kayu, rumput kering dan jerami berbeda. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Kalau engkau membangun dengan motivasi yang benar, dengan hati yang benar, tujuan yang benar, maka pada waktu hari Tuhan tiba itu akan kelihatan. Saya pernah sampaikan kepada saudara, hari Tuhan
Bukan hanya bicara tentang hari kiamat, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi hari Tuhan bicara tentang banyak hal, yang salah satu adalah berbicara tentang hari di mana engkau melewati masa yang berat. Hari Tuhan juga bicara tentang hari di mana Anda diuji, itu juga hari Tuhan. Ketika hari itu dinyatakan, maka setiap pekerjaan itu akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami, bicara tentang pekerjaan Anda. Bicara tentang apa yang kita buat dalam tubuh Kristus ini. Kalau pekerjaan kita itu adalah terbuat dari emas, motivasi baik, semua yang Anda buat untuk kemuliaan Tuhan, maka seberat apapun api itu, Anda akan tetap bertahan. Tadi saya lihat kutipan Dr. T.D. Jakes. Dia bilang begini, ada api yang Anda tidak dapat luput darinya. Anda harus melewati api tersebut. Anda harus melewati banjir besar itu. Anda harus melewati ujian itu. Anda harus melewati pergumulan itu agar Anda semakin berkurang dan dia semakin bertambah. Haleluya. Ada api di mana kita nggak bisa luput dari api itu. Haleluya. Ada api di mana Anda harus lewati api itu. Anda harus melewati banjir besar itu. Anda harus melewati ujian itu. Anda harus melewati pergumulan itu. Agar engkau semakin berkurang dan dia semakin bertambah. Kalau enggak akan ada less of me, more of him. Enggak ada, saudara. Enggak akan ada. Kalau Anda tidak melewati api itu, Anda tidak tahu bagaimana rasanya. Kalau Anda hanya sekedar terima dan terima dari Tuhan, Anda tidak tahu bagaimana rasanya untuk bergantung dan berharap pada Tuhan. Banyak orang yang memulai pelayanan, semuanya disediakan bagi dia. Sehingga pada satu hari dia masuki api, dia tidak kuat melewati api itu. Haleluya. Itu sebabnya satu kali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari itu akan muncul bagi Anda semua akan muncul hari itu. Bagimu akan muncul hari itu. Hari ini kau ketawa-ketawa pada waktu firman Tuhan disampaikan, satu hari orang lain akan ketawai engkau pada waktu firman Tuhan disampaikan. Hari ini kau berbuat bagaimana, satu hari orang lain juga akan berbuat seperti itu padamu. Ya, karena satu hari nanti setiap pekerjaan kita akan diuji oleh api itu. Haleluya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, kau akan dapat upahnya. Upahmu enggak kelihatan sekarang. Kalau upah sekarang apalah, kadang UMR pun enggak dapat kita kadang. Melayani Tuhan. Iya kan? Lebih enak, makanya banyak orang pilih jadi PNS. Minimal dapat inilah, dapat hari tua, tunjangan hari tua, pensiunan dan lain sebagainya. Jadi pendeta mana ada apa-apanya. Tapi kalau engkau tahan uji, kalau pekerjaan yang kau bangun itu tahan uji, satu hari kelak engkau akan mendapatkan upah. Upahnya enggak langsung sekarang memang, tapi satu hari kelak. Itu sebabnya Anda bisa lihat hamba Tuhan. Saya bicara tentang hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan. Yang melayani Tuhan dengan setia, yang melayani Tuhan dengan hati, yang melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Anda akan lihat pelayanannya itu tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Dia akan semakin naik dan semakin naik, semakin naik. Karena apa? Dia selalu mendapatkan upah yang Tuhan sediakan baginya. Upah itu kan enggak nunggu nanti mati aja dulu baru dapat upah, enggak. Ya kan? Kadang-kadang kami ini memang saudara hari ini ada seperti yang saya bilang. Besok bisa tidak ada.
Tapi lusa bisa berlimpah lagi. Kenapa? Kami menerima upah dari pekerjaan kami. Ada saatnya saya bilang kepada saudara, saya tuh kadang-kadang kalau udah terus berturut-turut merasakan kesulitan keuangan dan lain sebagainya, saya percaya Tuhan sedang siapkan sesuatu yang besar, yang dahsyat bagi saya. Kenapa? Kalau engkau melewati api itu, engkau melewati ujian itu, suatu ketika engkau akan melihat emas itu akan tetap menjadi emas. Haleluya. Kenapa? Karena Anda memang harus melewatinya. Hamba Tuhan tidak boleh tidak melewati api itu. Anak Tuhan tidak boleh tidak melewati api itu. Engkau harus melewati api itu. Engkau harus melewati banjir itu. Itu sebabnya firman Tuhan di Yesaya juga, Yesaya 43 kan. Firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau melewati api, api itu tidak akan menghanguskan engkau. Kalau engkau melewati banjir, banjir itu tidak akan menenggelamkan engkau. Kenapa? Aku memegang tangan kanan. Haleluya. Tapi perhatikan ini. Jika pekerjaannya terbakar, haleluya, ia akan menderita kerugian. Ini kalau motivasi enggak benar, pada waktu hari itu tiba, pekerjaan itu akan terbakar, saudara. Apa yang dia bangun semua habis. Tapi dia sendiri akan diselamatkan. Walaupun pekerjaannya habis. Tetapi seperti dari dalam api. Makanya sebagai anak Tuhan jaga dirimu. Sebagai hamba Tuhan jaga dirimu. Haleluya. Kalau engkau jatuh dalam dosa sama seperti orang lain, enggak masalah. Tapi untuk bangkit dari keadaan itu tidak gampang. Engkau buat salah, jatuh, buat salah, bertobat, lalu kemudian kau bangkit lagi melayani, lalu engkau jatuh lagi, mungkin orang masih menerima engkau, tapi berturut-turut seperti itu satu hari, kalau engkau mau bangkit, gak gampang. Engkau akan tetap diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Bagaimana kalau ada orang masuk ke dalam api, terbakar di dalam api? Apakah dia selamat begitu aja? Seperti Sadrak, Mesak, Abednego gitu kan. Itu kan pengecualian ya. Tapi kalau ada orang yang keluar dari dalam api dalam kondisi yang berat, dia pasti akan menderita luka-luka sedikit. Walaupun nyawanya pasti selamat. Demikian juga dalam pelayanan saudara, pelayanan kita. Dalam kehidupan kita. Kalau engkau bermain-main dengan Tuhan, satu hari pada waktu engkau diuji dengan api, sanggupkah engkau melewatinya? Dan pada waktu api itu membakar engkau, apakah engkau akan keluar seperti emas atau engkau hancur habis seperti jerami? Demikian juga dengan pekerjaan kita, pelayanan kita, hidup kita. Itu sebabnya dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu? Haleluya. Kamu ini baitnya Tuhan, bukan gedung ini. Pada masa dulu memang orang Yahudi bilang rumah Tuhan, bait Tuhan itu yang ada di Yerusalem. Ya kan? Tapi firman Tuhan katakan kamu ini sekarang adalah baitnya Tuhan. Dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu, bukan di gedung ini lagi. Sehingga Anda gak perlu datang dengan ketakutan dari depan gedung langsung datang. Gak perlu saudara. Karena gedung ini gak ada apa-apanya. Haleluya. Hadirat Tuhan diam di mana? Hadirat Tuhan diam di dalam orang-orang yang tinggal di dalam gedung ini. Amin. Tuhan tidak berdiam di dalam benda-benda mati yang ada di sini. Haleluya. Tapi Tuhan berdiam di dalam diri saudara. Itu sebabnya kemuliaan Tuhan, kalau Anda mau kemuliaan Tuhan nampak dalam rumah ini, nampak di tempat ini, Anda yang harus jadi terang itu. Karena Anda lah bait Kristus itu. Kita sering berdoa biarkan orang yang lalu lalang di daerah sini mereka merasakan hadirat Tuhan. Bagaimana mereka rasakan hadirat Tuhan kalau dalam dirimu tidak ada hadirat Tuhan? Karena engkaulah bait suci itu, engkaulah tubuh Kristus itu. Haleluya. Jadi bukan soal gedung ini. Amin.
Saya selalu katakan bahkan rumah saudara itu menjadi tempat di mana hadirat Tuhan berada. Karena apa? Engkau bait sucinya. Engkau bait Tuhan itu. Sehingga setiap orang yang lewat depan rumahmu pun harusnya merasakan hadirat Tuhan itu. Kenapa? Ada pujian di situ, ada penyembahan di situ, ada tertawa di situ, ada sukacita di situ. Walaupun kadang-kadang ada air mata, ada marah dan lain sebagainya. Tapi orang akan rasakan perbedaan yang ada dalam rumahmu dengan rumah-rumah yang lain. Haleluya. Jadi ingat sekarang, kamulah bait Tuhan dan roh Tuhan diam di dalam kamu. Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Sebab bait Tuhan itu kudus dan bait Tuhan itu ialah kamu. Ada beberapa hal yang bisa kita singgung tentang orang yang membinasakan bait Tuhan. Pertama, Anda membinasakan diri Anda sendiri. Kedua, orang yang membinasakan diri Anda dengan pengajarannya dan dengan mungkin cedera fisik dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang kita bisa bahas. Tapi intinya, kalau ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan orang itu. Jadi saya percaya yang pertama, bahwa kalau ada orang yang berniat mencelakai saudara, mencelakai saya, pertama dia berhadapan dengan Tuhan. Karena aku adalah baitnya Tuhan. Yang kedua, kalau ada orang yang mengajarkan sesuatu yang salah kepada engkau, sehingga engkau celaka, engkau binasa dalam segi rohani, maka Tuhan juga akan membinasakan dia. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan jangan banyak yang mau jadi pengajar. Kalau engkau salah mengajar, maka jemaat juga akan salah dibangun. Itu sebabnya berhati-hati. Saya selalu katakan, kalau Anda mau naik di depan ini, belajar dulu Alkitab. Sekolah dulu dengan benar kalau Anda mau sampaikan firman Tuhan dari depan mimbar ini. Tapi kalau Anda tidak mau sekolah, Anda berpikir Anda bisa baca Alkitab dan kemudian naik begitu saja, tunggu dulu. Biar saya pahami dulu, biar saya dengar dulu. Bagaimana pengajaran-pengajaranmu. Kalau pengajaran Anda Alkitabiah, saya percaya silakan. Anda tidak perlu lewati S2, S3. Tapi kalau pengajaran Anda kutip dari sana, kutip dari sini, lalu Anda bawa kemudian mau sampaikan di depan kepada orang lain, hati-hati. Apa yang kau ajarkan bisa merusak orang lain. Hati-hati. Dan ini banyak terjadi di mana gereja-gereja pada masa ini yang membangun pengajarannya, teologinya di atas segala sesuatu yang tidak benar lagi. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan, jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia baik secara rohani maupun jasmani. Sebab bait Tuhan adalah kudus dan bait Tuhan itu ialah kamu. Iya kan? Jadi Anda juga gak bisa mencelakai bait Tuhan itu secara suka-suka. Kan banyak orang bilang, siapa bilang rokok dilarang? Orang Kristen gak apa-apa merokok gitu kan. Kan banyak yang bandel itu. Kadang-kadang saya khotbah, saya pernah satu kali mau khotbah, di belakang asapnya banyaknya minta ampun. Saya tanya sama panitia, di belakang musim dingin ya? Panitianya bingung. Ada apa Pak? Katanya. Enggak, kok banyak kali asap di sana saya bilang. Kayaknya dingin kali di belakang itu, gue bilang. Oh ya merokoknya itu Pak katanya. Saya bilang begini, kalau Anda tidak berhenti rokok, saya tidak khotbah. Ribut tempat itu saudara. Heboh tempat itu. Heboh, saya tunggu. Akhirnya panitia ke belakang, berhentilah, tolonglah, berhentilah. Kalau Anda tidak hargai hadirat Tuhan, Tuhan yang akan berurusan denganmu, aku bilang. Saya sampaikan begitu. Saya katakan kepada saudara, kalau engkau membinasakan bait Tuhan ini, karena tubuhmu milik Tuhan.
Anda tidak bisa pakai tubuhmu sesuka hati. Kapan capek bunuh diri, lompat dari lantai 7. Malu, ada beberapa orang Kristen dalam 1 tahun ini, orang Kristen lompat dari lantai 7 mati, lompat dari lantai 8 mati, lompat dari lantai 4 gak mati, tapi setengah mati. Bikin malu enggak? Dia nggak tahu mungkin ayat ini karena pendetanya nggak pernah khotbah tentang ini. Kalau ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Ini salah satu yang masuk dalam hukum jangan membunuh, termasuk diri sendiri. Jangan bunuh orang lain, jangan bunuh juga dirimu sendiri. Karena tubuhmu bukan milikmu, tubuhmu milik Tuhan. Sebab bait Tuhan itu kudus dan bait Tuhan itu ialah kamu. Kan aku cuma merokok, Pak. Mana ada aku binasakan bait Tuhan? Peringatan pemerintah, merokok merusak kesehatan, membunuh, membinasakan. Pemerintah udah bilang merokok membinasakan kok. Berarti merokok membunuh. Dan kalau engkau masih merokok, engkau sedang membinasakan bait Tuhan. Kalau engkau masih mabuk-mabukan, masih narkoba, masih pakai ganja, masih pakai yang lain-lain, engkau sedang membinasakan bait Tuhan. Hati-hati. Bait Tuhan itu kamu, dan kamu harusnya kudus. Kamu harusnya menjaga bait Tuhan itu. Makanya ayat 18 katakan jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Anda buat semua itu, Anda pikir Anda berhikmat, Anda sembunyi-sembunyi, Anda buat diam-diam. Jangan menipu dirimu sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, jadilah bodoh dulu. Jadi bodoh dulu bagi Kristus supaya engkau berhikmat. Karena hikmat dunia dipermalukan oleh Tuhan. Justru yang bodoh oleh dunia dipakai Tuhan untuk memalukan yang berhikmat. Tapi kalau ada orang yang berpikir, oh aku bisa tipu bapak itu, Pak Oktav mana tahu apa-apa. Enggak apa-apa Anda bohongi saya, silakan. Tapi Anda tidak bisa membohongi Tuhan. Makanya jangan pikir kamu yang paling berhikmat. Jangan pikir Anda yang paling hebat. Biarlah kau menjadi bodoh dulu. Supaya kemudian kau mendapatkan hikmat Tuhan. Jangan berpikir kau pintar dan akhirnya kau tidak mendapatkan hikmat Tuhan. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Perhatikan saudara, hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Artinya apa? Secerdik-cerdiknya orang yang merasa berhikmat itu, Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Tuhan tahu motivasimu. Sehingga motivasimu kau pikir murni, tapi Tuhan tahu, oh kau bukan mau melayani untuk bawa jiwa-jiwa. Kau melayani kan supaya gerejamu rame, penuh dengan jiwa-jiwa, orang-orang kaya, uang datang, kau pensiun enak. Ya kan, makanya atas dasar apa bangunan itu berdiri? Atas dasar apa pekerjaan itu kita lakukan? Ya kan? Tuhan tahu rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semua sia-sia belaka. Saya aja tahu kalau ada orang yang pura-pura nyapu depan saya. Iya kan? Kadang-kadang saya datang baru ada yang pura-pura pegang sapu. Kadang-kadang saya datang baru ada nanti yang pura-pura angkat sampah. Tuhan tahu rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Kalau Pak Oktav tahu, apalagi Tuhan. Coba pikir. Saya kan punya CCTV 4 di kantor. Di sini 1. Iya kan? Bayangkan mata Tuhan bagaimana. Bayangkan saudara. Jadi Anda boleh rancang. Saya tahu banyak yang merancang.
Banyak orang merancang di sini. Iya kan? Ada orang masuk STT, pertama semuanya ada. Tiba-tiba semuanya berhenti. Kenapa? Ada yang rancang. Masuk aja dulu, nanti Bapak itu kasih beasiswa. Masuk aja dulu nanti begini. Udah nanti kau bayar 2 bulan, siap itu gak usah bayar lagi seumur hidup. Rancangan saudara. Tapi saya percaya Tuhan cukupkan saya. Tapi kalau engkau membuat rancangan yang tidak benar, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Sia-sia semuanya. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Tuhan berikan padamu, Tuhan berikan untukmu. Haleluya. Jangan megahkan dirimu atas manusia. Jangan megahkan dirimu atas apa yang kau punya. Jangan megahkan dirimu atas hikmatmu, atas kepintaranmu, atas kehebatanmu. Sebab segala sesuatu sebenarnya milikmu toh. Diberikan Tuhan pada kita. Semua yang ada disediakan Tuhan bagi kita pada awalnya. Engkau tinggal minta dari Tuhan. Tinggal ambil dari Tuhan. Haleluya. Makanya Paulus bilang, baik Paulus, Apolos, Kefas, kami ini kan cuma hamba-hamba Tuhan. Kami ini adalah milikmu, kami ini adalah bagian dari kamu. Gak usah terpecah-pecah karena hamba-hamba Tuhan. Jangan terpecah-pecah karena gereja Tuhan. Jangan. Karena semuanya adalah milikmu. Baik dunia, hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Semuanya milikmu. Semuanya disediakan Tuhan bagimu. Waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Apa yang kau perbuat sekarang, itu akan mengakibatkan, menghasilkan sesuatu di masa yang akan datang bagimu. Semua ini punyamu. Karena itu hasil yang terjadi hari ini adalah mungkin pekerjaanmu beberapa tahun yang lalu. Apa yang kau nikmati hari ini atau apa yang Anda alami hari ini adalah hasil dari apa yang kau lakukan beberapa tahun yang lalu. Mungkin beberapa tahun yang lalu Anda punya kesempatan untuk sekolah yang baik, untuk belajar yang baik, untuk menabung yang baik, untuk berbuat sesuatu yang baik, tapi Anda lewatkan itu. Akhirnya sekarang ini, tadinya engkau bisa menikmati, akhirnya nggak bisa nikmati. Kenapa? Nggak nabung. Saya aja pun kadang-kadang mikir, aduh, kok dulu nggak nabung ya. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, nabung, beli ini. Jangan kayak saya dulu, lupa nabung. Akhirnya pada waktu butuh kadang-kadang gak ada. Ya kan? Jadi hari ini adalah hasil dari apa yang Anda lakukan semalam. Karena itu mulailah berbenah. Firman Tuhan katakan hidup maupun mati, waktu sekarang maupun akan datang, semuanya kamu punya. Semuanya milikmu. Tapi satu yang bukan milikmu. Apa itu? Dirimu sendiri. Dirimu sendiri bukanlah milikmu. Kamu adalah milik Kristus. Haleluya. Itu sebabnya saya katakan jangan main-main dengan dirimu. Kalau bicara soal aset, engkau adalah aset kerajaan surga. Haleluya. Saudara tahu betapa berharganya aset itu? Tahukah Anda? Itu sebabnya saya paling marah dengan orang yang bermain-main dengan dirinya sendiri. Karena Anda adalah aset kerajaan surga. Kalau Anda memberikan waktumu dengan baik, perhatianmu dengan baik, semua yang kau punya dengan baik, maka Tuhan bisa pakai Anda untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena engkau milik Kristus. Tapi kalau aset ini tidak kau jaga dengan baik, maka aset itu akan menjadi aset yang merugi. Betul kan? Kamu adalah milik Kristus. Itu sebabnya jaga dirimu dengan baik. Kamu adalah bangunannya Kristus. Yang dibangun di atas dasar Kristus itu. Dan bangunan ini harus berdiri
dengan Kristus sebagai dasarnya. Jangan berubah. Jangan berubah. Jangan sampai ada orang lain yang meletakkan dasar yang lain. Karena kalau engkau keluar dari dasar itu, maka engkau bukan menjadi milik Kristus lagi. Engkau harus dibangun di atas dasar itu. Kalau tidak, kapanpun engkau didorong orang, engkau pasti jatuh. Yesus berikan perumpamaan seperti dua rumah. Yang satu dibangun di atas pasir, yang satu dibangun di atas batu karang yang teguh. Pada waktu angin badai datang, rumah yang dibangun di atas dasar yang berbeda itu pasti roboh. Tapi rumah yang dibangun di atas batu karang itu, dia terus berdiri tegak. Karena apa? Yang dibangun di atas dasar Yesus itu, dia akan tetap berdiri bersama Yesus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat malam ini kami boleh belajar bahwa kami adalah milik Kristus. Kami boleh belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh belajar tidak ada bangunan yang dapat berdiri kalau dasarnya tidak benar. Demikian juga dengan kami orang-orang yang percaya. Tidak ada satupun kami yang bisa bertumbuh jika kami tidak berada dalam persekutuan dengan Kristus sebagai dasar iman kami. Karena itu Tuhan, biarkan kami ini menjadi aset-aset yang berharga bagi kerajaan surga. Terima kasih.